Oke, halo teman-teman, berjumpa kembali lagi dengan saya di Kuncoro Studio. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Adobe InDesign. Nah, jadi Adobe InDesign ini itu adalah software khusus untuk melayout buku ya. Jadi kalau teman-teman mau melayout buku itu bisa menggunakan Adobe InDesign. Nah, lalu bagaimana kalau kita melayoutnya dengan Corel? Ya, tentu bisa saja pakai Corel, namun kalau pakai Corel itu nanti dia akan lebih berat. Jadi ketika di sini, misal di Adobe InDesign ini, di sini ada gambar, dan ada gambar lagi. Nah, gambar-gambar itu bukan di save di worksheet ini. Jadi itu hanya seperti link. Jadi gambar ini itu tetap di save-nya di folder penyimpanan kita, dan dia bisa nampak di Adobe InDesign sini atau di worksheet sini itu dengan link. Beda kalau Corel Draw, ketika kita memasukkan gambar ke Corel Draw, maka gambar itu tersimpannya di worksheet Corel Draw itu nanti. Nah, jadi nanti ukuran file di Corel itu akan lebih besar. Kalau kita melayout buku yang bergambar dengan menggunakan Corel Draw, itu nanti file CDR-nya itu mungkin bisa sampai bergiga-giga size-nya. Tapi beda kalau di Adobe InDesign ini. Jadi ini di sini filenya. Nah, ini hanya 23 MB saja, tapi ini belum selesai ya. Oke, lanjut saja di sini. Nah, itu karena semua file yang ada di InDesign ini itu dia menggunakan link. Oke ya. Nah, kalau tulisan itu baru tersimpan di worksheet di InDesign ini. Oke. Jadi sekarang ini saya sedang mengerjakan project membuat modul ya, modul pembelajaran fisika. Di sini kurang lebih ada 4 bab. Nah, ini baru selesai 3 bab. Oke. Jadi masih ya kurang lebih 70% lah, karena covernya juga belum. Nah, untuk covernya itu saya buat di Corel Draw. Nanti gambarnya saya masukkan ke sini. Oke. Kemudian kelebihan dari menggunakan InDesign, kita bisa mengekspornya dengan cara bertatap-tatapan. Jadi ada lembar kanan dan lembar kiri. Nah, kalau kita ekspornya di Corel Draw, itu nanti hasilnya itu satu lembar atau satu halaman. Tapi kalau di InDesign nanti kita ekspornya ada beberapa pilihan. Contohnya ini, misalnya save saja, yes. Oke, di sini kita bisa mengatur resolusinya mulai dari rendah maupun tinggi. Biasanya kalau untuk preview saya menggunakan resolusi rendah, bisa 150 atau 144. Ini adalah angka default atau angka standar. Nah, nanti kalau sudah fix, baru saya menggunakan resolusi 300 dpi ini, PPI maksudnya. Oke, ini saya menggunakan resolusi sedang, kualitasnya medium, langsung oke saja. Oke. Kita tunggu dulu. Oke, ini udah jadi. Nah, untuk covernya itu tetap dia satu halaman, tapi selanjutnya, nah, dia bisa 2 halaman seperti ini. Ini adalah tampilan untuk preview ya. Jadi kalau kalian udah fix mau naik cetak, nanti ekspornya jangan seperti ini, soalnya nanti akan sulit. Oke. Jadi meskipun tampak 2 halaman seperti ini, tapi ini sebenarnya adalah 1 halaman. Gitu ya. Cuma nanti dia previewnya kanan kiri gitu. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari Adobe InDesign. Oke, ini masih belum selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau ekspor ke naik cetak? Berarti nanti per halaman ya. Jadi tetap Ctrl E atau export. Nah, di sini ada pilihan. Oke, kalau mau interaktif seperti yang tadi kiri kanan itu kalian pakai Adobe PDF dalam kurung interaktif. Namun ketika kalian sudah mau naik cetak, nanti kalian pilih yang Adobe PDF Print. Oke ya, fokus ini saja. Tapi
nanti kalian juga bisa ekspor menjadi JPEG. Jadi kalau diekspor menjadi JPEG ataupun PNG, itu nanti dalam satu halaman itu nanti filenya menjadi JPEG. Jadi nanti dia diekspor pada folder yang sudah kalian pilih. Misal nanti ada 80 halaman nih, berarti nanti file JPEG-nya juga ada 80. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misal di print, kita coba saja print. Oke. Oke, kita coba saja. Nah, di sini nanti settingannya juga berbeda. Langsung saja ekspor, oke. Nah, bedanya ini, kalau kita ekspor ke print, dia tidak muncul Windows progresnya ya, tapi dia progresnya nanti ada di atas ini tadi. Ini udah hilang, tadi ada ya di sini ya. Oke, kita lihat mana tadi, sort by type. Nah ini, nah dia sekarang ekspornya bisa per halaman. Nah ini adalah file ketika untuk naik cetak ya. Nah baru seperti ini, tapi kalau yang preview nanti kalian bisa menggunakan yang seperti ini. Ini untuk preview. Oke, mungkin sekian ya video dari saya mengenai Adobe InDesign. Dan buat kalian yang bingung kalau melayout buku menggunakan Adobe InDesign atau Corel, nah jadi untuk layout buku saya sarankan menggunakan Adobe InDesign karena ini cukup ringan. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.